Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil para murid yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 1 dan 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan kasih Yesus memanggil para murid. Para murid inilah yang kelak akan melanjutkan tugas Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam melaksanakan tugasnya, Yesus tidak bisa bekerja seorang diri. Yesus membutuhkan bantuan dan kerjasama manusia. Untuk itu, beberapa orang dipanggil secara khusus untuk membantu Yesus. Orang yang dipanggil secara khusus itu disebut rasul. Rasul artinya utusan. Para rasul tersebut berjumlah 12 orang, sesuai dengan jumlah suku-suku Israel. Para rasul disebut utusan, sebab di situ sisi mereka merupakan wakil dari manusia yang diutus untuk bekerja bagi Allah. Namun, di sisi lain, mereka merupakan orang-orang yang diutus Allah guna menyelamatkan manusia dari dosa. Para rasul ini yang membantu Yesus. Sejak dipilih oleh Yesus, ke-12 rasul bekerja siang malam tanpa henti. Para rasul tersebut mengorbankan segala sesuatu, termasuk meninggalkan saudara, orang tua, kampung halaman, serta kesenangan pribadi. Saudara-saudari terkasih, ke-12 rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus berasal dari masyarakat lawan. Orang-orang biasa yang tidak terpandang dan tidak memiliki pendidikan yang layak untuk menjadi pewarta sabda Allah. Contohnya adalah Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, dan para rasul lain adalah orang-orang biasa dan sederhana. Bahkan sebagian dari mereka bekerja sebagai nelayan. Para nelayan itu tidak mempunyai kemampuan seperti seorang dokter yang dapat menyembuhkan orang sakit. Mereka juga tidak pandai mengajar seperti seorang guru. Mereka juga bukan insinyur yang pandai membangun rumah. Mereka tidak pernah belajar agama seperti pastor atau suster. Mereka tidak pernah menempuh pendidikan yang tinggi. Para rasul yang dipilih Yesus hanya mengandalkan semangat dan keberanian. Sebagai nelayan, mereka sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai.
Semangat dan keberanianlah yang menjadi modal bagi mereka. Sebab Yesus sendiri sangat membutuhkan orang yang pantang menyerah dan tidak takut. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak memanggil orang-orang yang pintar, berpendidikan tinggi, orang-orang yang kaya raya dan mempunyai rumah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Karena beberapa alasan. Pertama, orang-orang kecil dan sederhana biasanya mudah diatur dan bisa diarahkan. Berbeda dengan orang pintar, berpendidikan, kaya raya, dan berkuasa yang sulit untuk diatur serta diarahkan. Mereka malahan akan cenderung mengatur. Kedua, orang-orang kecil dan sederhana biasanya lebih mudah meninggalkan apa yang mereka miliki, termasuk pekerjaan. Sementara orang yang pintar, kaya, dan berkuasa biasanya sangat sulit untuk meninggalkan apa yang mereka miliki. Kita ingat orang yang berkuasa seperti Herodes yang tak ingin kehilangan kekuasaan sampai dia mau membunuh Yesus. Ada juga kisah seorang pemuda kaya yang mau menjadi murid Yesus, namun gagal karena tidak bisa meninggalkan harta kekayaannya. Ketiga, Allah ingin menunjukkan kuasanya. Justru dengan memanggil orang-orang yang kecil dan sederhana, kuasa Allah menjadi nyata. Dengan kuasa Allah, para rasul jadi berani dan bisa berbicara di depan umum. Saudara-saudari terkasih, kita semua menjadi pengikut Yesus. Artinya, kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah sebagai orang tua. Kita dipanggil untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai orang tua, kita juga dipanggil untuk menjadi rasul, yakni utusan Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk menyalurkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada anak, pasangan hidup, tetangga, dan orang-orang yang di sekeliling kita. Dan sebagai anak, kita pun mempunyai tugas yang sama. Seorang anak atau pemuda bisa menjadi utusan Allah jika hidup dan perilaku mereka memancarkan kasih Allah. Berkaitan dengan panggilan sebagai orang Katolik, almarhumah Ibu Teresa dari Kalkuta, India, pernah mengatakan, kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Perkataan beliau mendorong kita untuk setia. Kita sulit menjadi rasul yang setia karena kita tidak rela untuk berkorban dan tidak tahan menghadapi godaan. Sebab kesetiaan memerlukan pengorbanan dan tahan banting. Kita semua tentu mempunyai pengalaman jatuh bangun. Kita dapat menjadi rasul yang hebat jika kita berani bangun di saat kita jatuh.
Apakah selama ini kita sudah menyadari panggilan kita untuk berusaha menjadi orang Kristiani yang baik dan mau menolong sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para rasul untuk ikut serta dalam tugas mewartakan Injil. Bantulah kami untuk terbuka terhadap panggilan-Mu, dan semoga banyak orang muda yang tergerak hatinya untuk menjadi rasul yang siap diutus dimanapun Engkau menghendakinya. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.